Jumpa lagi dengan saya pada topik 3 masih di dalam rumpun ilmu makroekonomi. Topik 3 ini kita membahas tentang finance, saving, dan investment. Pada waktu topik 2 kita setelah mengetahui bagaimana PDB kita, bagaimana income per kapita kita, lalu sampai di mana kategori bangsa kita. Dan kita juga mengetahui bagaimana negara-negara maju itu mempunyai PDB dan mempunyai income per kapita. Nah, sekarang kita mau menajamkan lagi. Betul bahwa investasi itu memang dibutuhkan, bahwa investasi itu sangat penting. Tapi kalau kita tanda tanya, dari mana datang investasi? Ternyata yang paling mudah investasi itu adalah dari menabung. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada slogan ayo menabung, ayo berinvestasi, ayo melihat masa depan. Itu intinya bahwa pemerintah itu menotiskan kita, memberikan himbauan pada kita bahwa jangan lupa hai masyarakatku untuk menabung. Gunanya apa? Dengan menabung kita itu akan menjadi akumulasi modal yang kita gunakan untuk investasi. Nah, dari investasi itu kita akan banyak melakukan hal-hal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi. Kita ambil contoh negara Singapura. Pada tahun 70-an, Lee Kuan Yew pernah bilang kepada masyarakat, "Hai masyarakatku, mulai saat ini kita mesti menabung di bank-bank yang ada di Singapura." Maka pada waktu itu pula lah masyarakat Singapura itu berlomba-lomba untuk menabung. Dan sambil jalan Singapura juga memberikan semacam edukasi bagaimana pentingnya menabung. Lalu tidak sampai 10 tahun, maksud saya tidak sampai 20 tahun, hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja pembangunan di Singapura kita lihat sudah signifikan. Saya masih ingat pada tahun 1990 di mana kalau kita di Indonesia masih membayangkan kereta api di bawah tanah itu kok bisa ya? Tapi Singapura tahun 1990 dia sudah menikmatinya. Bahkan dia sudah merasakan public transportation yang begitu prima untuk memajukan pembangunan ekonomi di sana. Nah, itu lagi-lagi karena investasinya. Nah, sekarang kita lihat juga mengenai infrastruktur di Amerika. Pernah saya melayat berkesempatan untuk berkunjung ke negara Paman Sam. Itu kalau kita lihat dari West Coast sampai East Coast itu jalan tol tidak ada putus. Kemudian jembatan-jembatan yang panjang dan lebar itu terbentang di mana-mana. Setelah itu irigasi untuk memenuhi perairan ladang, perkebunan, pertanian itu juga tersedia dengan masifnya. Setelah itu kita lihat sekolah-sekolah dengan bertaraf internasional itu ada di setiap provinsi. Nah, itu tidak lain tidak bukan karena investasi. Investasi didapat karena menabung. Menabungnya itu didapat karena kesadaran pemerintah dan masyarakatnya ini. Kalau bukan masyarakat yang menolongnya, siapa lagi? Nah, oleh karena itu, marilah kita galakan menabung demi investasi supaya investasi ini dapat kita pergunakan untuk pembangunan bangsa ini. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Jokowi itu sudah menggalakkan investasi dari semenjak dia menjabat, di mana kita sudah bisa menikmati jalan tol sepanjang Pulau Jawa, kemudian di beberapa provinsi di Sumatera juga sudah kita dapatkan, lalu pelabuhan juga sudah ada, kemudian airport juga demikian, lalu jalan kereta api juga demikian. Tapi yang sangat disayangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia itu belum melulu dari investasi yang berdasarkan tabungan masyarakat. Kita masih banyak mengandalkan APBN, di mana APBN itu juga masih mempunyai pos-pos yang mesti pemerintah wajib mengeluarkannya seperti pendidikan, kesehatan, kemudian perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, marilah kita bantu sekali lagi
pemerintah untuk kita galakan investasi melalui menabung. Karena dengan menabunglah adalah cara yang paling efektif dalam rangka mendapatkan investasi. Setelah kita mendapatkan investasi, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita akan beranjak naik kelas menjadi negara yang disegani. Setelah itu kita akan menjadi negara maju dan kita akan bersuadaya, kita akan bersuasembada untuk perekonomian kita. Kita tidak lagi tergantung dengan bangsa lain. Sehingga kita dapat memberikan legasi kepada anak cucu kita bahwa kita ini negara yang mempunyai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikianlah topik ketiga ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih.